Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Tanggal 3 dan 5 akan ada panggung rakyat. Kita tetap ada di perjuangan untuk perubahan. Saatnya kita melakukan perubahan sekarang atau tidak sama sekali. Negara bangsa ini mau hancur sehancurnya atau bangkit ya saat ini juga. Saatnya lah kita melawan, saatnya lah kita harus bersatu. Ya, andaikan memang saat ini kita bisa merobohkan rezim yang laknat ini, besar emangnya 285 juta Indonesia masa mau kalah sama keluarganya Jokowi cuma 5 orang. Jokowi sebagai public enemy jauh sebelum tanggal 22 seyogyanya Jokowi sudah lengser. Tapi ini kriminal pemilu. Ini kriminal membajak demokrasi. Ya. Nah, yang bisa menggerakkan ini Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari VDRI, Front Pembela Daulat Rakyat, barusan saja menyelesaikan rapat kecil. Ya. Kita bersama tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung di dalam FPDR, kita konsisten mengawal pemilu bersih dan mengawal penggulingan atau memakzulkan Jokowi. Itu sudah hal yang lama, bukan hal yang baru. Sebenarnya sejak lama bahwa rakyat menghendaki pemilu itu adalah don cawe-cawe dari Jokowi karena dialah sumber keruwetan negeri ini. Tetapi tetap terus berjalan, dia masih mengawal pemilu dan akibatnya seperti yang kita ketahui terjadi pemilu curang. Oleh karenanya berdasarkan pengumuman KPU yang tidak transparan dan melakukan dengan kebrutalan mengumumkan pemenangan 02, walaupun kemudian terjadi timbul masalah karena ternyata dari paslon itu tidak memenuhi standar atau keputusan dari MK dan dianggap inkonstitusional. Oleh karenanya setelah pengumuman itu, keputusan dari paslon 1 ataupun keputusan paslon 3 juga menggugat dan tidak terima terhadap keputusan KPU dan terjadilah sidang di MK. Sekarang sedang berlangsung sidang MK dan sedang dinantikan sidang MK yaitu pada tanggal 1, 2, 3, 4, dan 5 dan nanti keputusannya rencana tanggal 22. Oleh karenanya rakyat ingin menunjukkan, ingin menekan kepada hakim MK agar melakukan satu keputusan yang adil. Makanya kita mengawal semua tim hukum yang sedang menggugat, yaitu pada tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi saat ini kita mengumumkan bahwa tanggal 3 dan 5 kita akan membuat panggung rakyat di sekitar MK untuk menampilkan seluruh para tokoh dan para rakyat-rakyat dari luar kota untuk berduyun-duyun hadir untuk menunjukkan bahwa kita mengawal jangan sampai ya main-main hakim MK tidak melakukan transparan fakta-fakta hukum dan bahkan konon katanya ada yang meminta untuk dibukakan sirekap dan misalnya tidak mampu membukakan itu bagian-bagian yang tidak transparan. Oleh karenanya maka kita mengawal dan kita tutup kawalan rakyat itu ditunggu sampai tanggal 22. Apabila tanggal 22 MK tetap mengumumkan sesuatu yang merugikan rakyat, tidak mendiskualifikasi paslon 2, maka tentu akan terjadi kemarahan rakyat pada tanggal 22 itu dan kita semua harus mengawal rakyat harus menang. Saya kira mungkin itu dari saya. Saya silakan Bang Egy. Itu lady first. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak panjang lebar, dari mulai proses pemilu
kampanye, proses pemilu, dan pasca pemilu kita bisa tahu sendiri seperti apa faktanya. Lalu sekarang kawal KPU, kawal Bawaslu, dan terakhir adalah kawal MK. Bagaimana bisa rakyat menang ketika MK memutuskan yang tidak sesuai untuk rakyat? Untuk itu tanggal 3 dan 5 akan kita gunakan untuk mengadakan panggung rakyat suara demokrasi. Satu kali lagi, tanggal 5 dan tanggal 3 dan 5 akan ada panggung rakyat suara demokrasi dalam rangka mengawal sidang MK yang endingnya nanti pada tanggal 22 April akan diputuskan. Nah, keputusan MK akan seperti apa dan pastinya akan berdampak bagi rakyat. Untuk itu, untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, dan terutama saya mewakili emak-emak, silahkan, karena pada faktanya emak-emak yang sekarang mendominasi ada di lapangan, hadir di MK pada tanggal 5, tanggal 3 dan 5 di MK jam 16.00 sampai selesai, sebelum nanti pada tanggal 22 April 2024 kita dengarkan putusan MK yang sebenarnya. Itu saja dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir, konsisten, istiqomah, semangat. Kita tetap ada di perjuangan untuk perubahan dan untuk kemaslahatan umat di Indonesia. Tetap berdiri di negara para bedebah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih. Lanjut. Nih, kurang ini. Pakai dulu strategi. Belegur. Yusuf. Udah Yusuf. Singkat pada Hormati. Bulan bubar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara permisa sebangsa dan setanah air, hari-hari ini kita melihat bahwa negara bangsa Indonesia sudah keluar dari jalurnya. Bukan cuma terjadi gejolak di dalam negeri, tapi kondisi kebangsaan kita telah menjadi sorotan dunia internasional. Ada pelanggaran HAM, ada kejahatan lingkungan, ada kejahatan terhadap yang notabene dia mereduksi nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Kami rakyat bangsa Indonesia tidak tinggal diam. Bagaimana politik dinasti, KKN, dan semua distorsi negara-negara begitu terstruktur, sistematik, dan masif. Hak-hak rakyat dirampas, ekonomi terus terjun bebas merosot, politik hukum diperdagangkan dan diperjualbelikan. Maka kami mendukung semua gerakan jalanan atau ekstra parlementer sebagai bagian dari reaksi kami terhadap sumbatan-sumbatan konstitusional formal yang tidak lagi mengindahkan atau mengabaikan suara rakyat. Aksi panggung rakyat yang nanti kami gelar di tanggal 3 dan 5 April yang diselenggarakan oleh Front Penegak Daulat Rakyat atau FPDR ini, berharap semua rakyat yang merasa selama ini terpinggirkan, termarginalkan hak asasinya, hak kesehatan, pendidikan, ekonominya, silakan bergabung. Saatnya kita melakukan perubahan, sekarang atau tidak sama sekali. Negara bangsa ini mau hancur sehancurnya atau bangkit, ya saat ini juga. Mari kita bersamai gerakan rakyat untuk melakukan perubahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Kami undang tanggal 3 dan 5 April rakyat Indonesia yang peduli pada bangsa dan negaranya, yang masih mempunyai rasa nasionalisme, yang masih cinta kepada tanah airnya, yang cinta kepada bangsanya, agar bangsa kita ini ke depannya lebih baik, bangsa kita ini ke depannya ada kemajuan. Ya, setiap kemari selalu terjadi kemerosotan baik bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, dan sebagainya. Dan barusan kita dengar belum lama ada korupsi timah 271 triliun. Di mana itu? Di Indonesia. Ini luar biasa ini. Ya, 271 triliun. Sementara kalau jumlah penduduk Indonesia ini 280 juta, per kepala bisa dapat berapa? 10 juta. Bayangkan, ini dirampas sumber daya alam kita
ya dinikmati oleh mereka-mereka saja. Di mana rasa nasionalisme kita? Di mana daripada sejarah perjuangan bangsa Indonesia? Sekali lagi, rakyat Indonesia ini adalah rakyat pejuang, bukan pecundang. Kemerdekaan kita ini atas berkat rahmat Allah dan perjuangan daripada para syuhada kita, bukan diberi oleh Belanda, Jepang, apalagi Cina. Jadi ayolah kita bergerak bersama memperbaiki bangsa ini. Kalau bukan sekarang, kapan? Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli pada bangsa ini? Lihat mereka yang saat ini sedang asik, ya, mencawe-cawe, bahkan menjadi bancakan, ya. Kekayaan alam kita hanya mereka-mereka saja. Sementara jutaan rakyat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Ya, ini luar biasa. Jadi saatnya lah kita melawan, saatnya lah kita harus bersatu. Kalau bukan kita, sekali lagi siapa lagi? Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama para tokoh-tokohnya, para alim ulama, kiai, habaib, ayo kita bersatu. Para aktivis buruh, nelayan, dan juga mahasiswa, kita bersatu. Ya, andaikan memang saat ini kita bisa merobohkan rezim yang laknat ini, insya Allah Indonesia akan menjadi negara berdaulat kembali dan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu Akbar. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Hari ini kita sedang berkumpul di tempat ini, kumpul para tokoh, aktivis, kita dan beberapa teman-teman dari komunitas pelajar dan mahasiswa. Hari ini akan mengagendakan sebuah acara buka puasa sambil berjuang agar MK mampu mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat Indonesia. Karena kecurangan pemilu ini terlalu vulgar, terlalu seksi dan sudah sangat telanjang, sehingga bukan cuma orang dalam negeri yang tahu, orang luar negeri juga udah pada tahu. Jadi kalau orang luar negeri udah tahu, kita dalam negeri nggak bisa nyelesain. Terus ini hakim-hakim konstitusi yang ada di MK ini, lu ngapain aja gitu loh? Ngerti hukum, paham hukum, master hukum, ya kan tidak bisa menegakkan hukum. Lebih baik jadi tukang sapu jalanan aja, ya kan? Kami sebagai rakyat Indonesia mengingatkan Anda semua, karena Anda semua sebagai hakim-hakim konstitusi adalah benteng dan pengawal konstitusi. Jangan sampai konstitusi kita diinjak-injak, dikangkangi oleh Jokowi dan keluarganya, ya kan? Jangan sampai pula mahkamah hakim-hakim agung, hakim-hakim konstitusi yang ada di MK ini ikut-ikutan cawe-cawe seperti pamannya si Gibran itu yang kemarin kena lagi. Apalagi pelanggaran kode etik yang kedua kali. Udah kena kode etik, pelanggaran kode etik 2 kali, harusnya tahu diri, mundur aja, gak usah ngotot jadi hakim konstitusi, bro. Woi Pak Usman, mundur aja lo. Aduh, publik ini udah gerah lihat kayak kalian tuh. Ya kan, keluarga besar emangnya 285 juta Indonesia, masa mau kalah sama keluarganya Jokowi cuma 5 orang. Usman menodai. Ya kan? Ya masalah Usman ikut nggak ikut itu urusan lain, Bang. Tapi itu menodai konstitusi sebuah majelis tinggi yang diakui oleh negara, ya kan? Itu tidak boleh ada orang-orang tercela demikian ada di lembaga itu. Jika ingin Mahkamah Konstitusi benar-benar terjaga marwahnya, terjaga wibawanya. Nah, kesempatan ini di dalam Pilpres ini karena 2014 dia itu kesenangan, ya kan, nomor 219 dia ketagihan. Nah 2024 kecurangannya ini ketahuan lo sekarang. Jadi kecurangan ini bukan cuma ratusan juta Indonesia yang melototin di MK, ya kan, orang luar negeri juga pada melototin ini di MK. Jadi kalau MK membuat keputusan tidak menggunakan moral dan akal sehatnya lagi, maka berarti MK termasuk orang yang membudidayakan pelanggaran etik di negeri ini. Dan itu sangat nista sekali. Anda seorang yang hakim, paham hukum, ahli hukum, mengerti hukum,
Tetapi Anda melegitimasi pelanggaran moral dan etika, maka lebih bagus kalian tidak usah jadi hakim lagi. Jadilah tukang parkir, jadilah tukang sapu di jalan. Itu jauh lebih bagus. Menertibkan orang di tempat parkir dan membersihkan jalanan sama. Itu jauh lebih bagus daripada Anda di dalam ruangan ber-AC, di atas kursi yang empuk, tapi Anda hanya mau mempermainkan hukum, mempermainkan harga diri bangsa kita, mempermainkan harkat dan martabat Mahkamah Konstitusi yang katanya tahun 2004 10 besar Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia terbaik. Hari ini sudah dinistakan gara-gara kelakuan Anwar Usman. Nah, tugas Pak Soehartoyo, tugas Pak Saldi Isra, tugas Pak Daniel, tugas apalagi 8 hakim lain itu, yuk kembalikan marwah Mahkamah Konstitusi kita yang dulu pernah berjaya, harusnya menjadi lebih bagus, ya kan? Putuskan perkara pilpres ini dengan sebaik-baiknya, dengan menghormati, menyaksikan kecurangan-kecurangan sugar vulgar ini. Anda harus mengambil sikap. Tidak usah takut itu siapa itu Hotman Paris itu katanya pengacara hebat. Siapa lagi itu Yusril katanya pengacara hebat. Siapa lagi di situ Otto Hasibuan katanya mereka nggak hebat. Bagi kita rakyat Indonesia yang hebat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu ya elah. Lu boleh pakai di situ tapi ini hakim konstitusi tata negara. Ya kan? Bagaimana mungkin kayak Yusril udah jilat udahnya kembali. Sudahlah berhentilah kau jadi penjilat profesor. Gak usah menggelar profesor kalau kau kerja kau menjilat udah kau sendiri. Apapun retorika yang kau bangun, kau tidak setia dengan kekuatan rakyat. Kau setia dengan oligarki yang membayar kau. Itu harus segera dihentikan. Watak-watak kaum-kaum intelektual mengabdilah kepada rakyat, jangan mengabdi kepada oligarki. Kalian diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah, diberikan kepintaran, diangkat derajatmu oleh Allah untuk menjadi sebaik-baik manusia kepada manusia lain. Hari ini rakyat Indonesia tertindas memanggil Anda untuk dapat menyampaikan sesuatu yang benar. Itu adalah benar, yang kaki Tuhan. Nggak usah dipelintir. Udah tahu pelanggaran, udah tahu nepotisme, udah tahu apalagi ini cawe-cawe, masih aja dipoles-poles dengan retorika, logika sesat. Kan ini sebenarnya orang Indonesia atau antek-antek orang asing. Ya kan? Maka dari itu saya mengharapkan kepada seluruh Indonesia, ayo kita mulai, kita gelar lagi aksi-aksi, kita mulai ke awal aksi-aksi MK ini, biar MK ini selalu berada di jalan yang lurus, di jalan yang benar, dan di jalan yang sesuai dengan amanah konstitusi, sehingga harga diri, harkat dan martabat kita sebagai rakyat Indonesia, bangsa Indonesia itu tetap terjaga di mata internasional. Sekali lagi pada seluruh para aktivis, siapapun itu, ini yang mengadakan adalah Front Daulat Penegak Rakyat. Ayo kita bersamai, karena siapapun itu demi sebuah perjuangan, demi sebuah perlawanan, agar supaya rezim Jokowi ini segera kita lengsarkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena Jokowi lah sumber dari segala sumber masalah yang harus segera kita hentikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia yang melawan, yang tidak melawan temannya Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita fokus pada dua hal. Yang pertama berkait dengan peristiwa di MK. Yang kedua, peristiwa politik, untuk fokus kepada bahasa Om Lin tadi, pemakjulan, atau saya lebih senang dengan lengser, atau mundurnya Jokowi. Karena sejak tahun 2020 saya bersama PPMI-nya Deng Wahidin sudah mengumandangkan, menginformasikan perlunya Jokowi mundur. Jadi sudah 4 tahun lalu, dan sudah menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan tapi dengan enaknya aja PN mengalahkan begitu saja. Saudara-saudara, dari dua peristiwa ini, yang pertama kaitan dengan MK, berarti peristiwa hukum, harus dimengerti basis dasar berpikir kita terhadap Undang-Undang Dasar 45, yaitu
pasal 1, ayat 1, ayat 2, dan 3. Bahwa Indonesia ini berbentuk republik, bukan dinasti, bukan monarki, tapi republik. Kata republik, semua orang tahu. Re kembali, publik itu rakyat. Jadi kembali kepada rakyat, kembali kepada kepentingan umum dalam pengertian rakyat Indonesia seluruhnya. Yang kedua, negeri ini berdasar kepada kedaulatan rakyat. Ayat 2 ini. Jadi yang berdaulat di negeri ini adalah rakyat. Rakyat itu ya kita, ya, yang semua menyandang gelar warga negara Indonesia. Yang ketiga, ayat 3 dari pasal 1 UUD 45 ini adalah negeri kita negeri hukum. Jadi hukum sebagai parameter. Jadi tidak memaksa. Bukan negara kekuasaan seenaknya saja yang telah dilakukan oleh Jokowi atau Presiden Joko Widodo, Presiden RI ke-7. Nah, sekarang sudut pandang ini penting untuk menempatkan Jokowi sebagai public enemy. Public enemy. Seperti 98 public enemy-nya Soeharto. Kalau tidak, maka persepsi kita bisa beda-beda, pandangan kita bisa beda-beda, gerakan jadi beda-beda. Dalam konteks inilah, untuk melakukan satu gerakan politik dimulai tanggal 1, jauh sebelum tanggal 22, seyogyanya Jokowi sudah lengser. Itu baru tahu. Jadi gerakannya harus sistematis. Karena pemikiran saya ini objektif, sistematis, toleran kepada satu keadaan. Dan sikapnya jujur, benar, adil. Nah, objektivitasnya adalah kita tidak boleh memihak terhadap 01, 02, 03. Karena kalau sudah memihak, jatuhnya subjektif. Gerakannya menjadi sangat subjektif, jadi kepentingan yang muncul. Bukan lagi untuk negara dan rakyat. Akan dilibas oleh kepentingan-kepentingan politik lain. Objektivitasnya, kita adalah menyoroti dari sudut pandang politik dan hukum adalah pembukaan UUD 45 berkait alinea keempat tentang tugas pokok presiden. Tugas pokok presiden itu ada 4. 1, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mensejahterakan secara umum untuk seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, menjaga ketertiban dunia sehingga segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihilangkan. Nah, fokusnya, kekeliruannya dalam konteks reformasi dengan adanya presiden dipilih langsung, one man one vote, ini bukan lagi Pancasila. Ini sudah bertentangan dengan sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang ada sekarang liberalis kapitalis. Jadi jangankan dibenturkan dengan Al-Quran atau hadis Nabi, dengan Pancasila itu sendiri aja pemilu, pilpres sekarang ini bertentangan dengan sila keempat. Karena pilpres itu, bahkan pilkadanya juga adalah one man one vote, itu adalah sistem liberalis kapitalis. Jadi bagaimana kalian omdo aja bilang Pancasila harga mati, kalian bilang Pancasila
harus dipertahankan sampai kapan. Tapi faktanya kalian bertentangan dengan Pancasila. Maka perkembangan terbaru dalam perspektif ideologi terjadilah 3 hal penting. 1, feodalisme, sehingga muncul ada istilah politik dinasti. 2, oligarki. 3, transaksional, warna biru. Ya, kita tahu untuk jadi anggota DPR aja perlu kurang lebih 20-30 miliar. Dan untuk presiden triliunan bisa habis uang kami. Bahkan untuk yang kemarin dari bansosnya saja sudah 497 triliun habis dipakai untuk kepentingan pribadi kelompok golongan mereka. Padahal bansos ini uang rakyat. Makanya ini pantas kecurangan dibongkar di MK. Tolong Ibu Risma, Mensos, berikan kesaksian yang benar. Dan menurut pengetahuan saya, cuma habis kurang lebih 97 sampai 98 triliun. Lalu berapa? 78 triliun. 87. 78 triliun. Berarti 400-annya tadi kemana uang itu? Kemana? Itulah tadi yang disebut dengan moral hajat, korupsi yang gila-gilaan. Makanya pemilu sekarang ini, pilpres sekarang ini, saya tidak mau menyebutnya dengan istilah kecurangan, tapi ini kriminal pemilu. Ini kriminal membajak demokrasi, kejahatan demokrasi. Itu harus dipahami oleh para semua rakyat kita ini. Sehingga fungsi presiden yang harusnya menjaga kesejahteraannya, menjaga tumpah darahnya, nggak dianggap. 2019 9 orang mati, KPPS-nya bahkan ada sampai 800 orang mati. Coba ya, bagaimana fungsi presiden menjaga dari segi itu? Tidak boleh diotopsi lagi. Ini kan ngaco. Jadi ini kriminalnya adalah TSM BG. TSMBG itu apa? Terstruktur, sistematis, masif, brutal, gila. Wah, tambah gila lagi jahat. Jorok. Gila lagi jahat. Jorok. Jokowi. Ya makanya dia jadi public enemy. Gitu. Ya. Jadi persepsi kita, tolong aktivis-aktivis yang terhormat, siapapun yang ingin bergerak hatinya ada rasa ketidakadilan yang terjadi, bangkit, bangkit untuk bisa melakukan satu perubahan-perubahan. Allah tidak mau merubah satu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Nah, Ustadz Eka apa doanya? Jadi oleh karena Ustadz Edi lebih hafal lagi, luar biasa. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam kesempatan ini fokus gerakan sekarang. Ya. Jangan 3 dan 5, mulai tanggal 1, walaupun seberapa nanti bergelombang. Karena putusan itu tanggal 22, tapi kondisi putusan itu dari tanggal 1 sampai 5. Jadi jangan kita pakai jeda-jeda kayak makan obat. Fokus tanggal 5, Bang, himbauannya tanggal 5. Mulainya dari tanggal 1. Nah, karena udah masuk ajan, kita singkatkan dulu, Pak. Ini lebih mahal dari puasa. Puasa politik. Yaitu MK tetap kita dukung, tim hukum dari 01, 03 silakanlah berkarya sedemikian rupa, tapi satu poinnya harus diingat, Anda cuma pidato dan persepsinya saja, tidak legisme. Kalau legisme dasarnya legalitas. Legalitas itu pasal 1 ayat 1 KUHP ya, yang menyatakan tidak dapat seseorang dipidana kalau tidak ada hukum yang mengaturnya. Itu legalitas. Jadi bagaimana kalian mau hukum 02, mau dipidana juga Jokowi? Nggak bisa, karena tidak legisme. Kenapa? Karena kecurangan dan kejahatan konstitusi yang kalian dengungkan di MK itu wilayahnya bukan di MK. Wilayah itu ada di Bawaslu,
DKPP, dan PT UN untuk membatalkan diskualifikasi. Oke. Oleh karena itu, fokus legisme harus ditopang gerakan di MK 1, 2, 3, 4, 5 ini dengan jumlah massa yang signifikan. Nah, yang bisa menggerakkan ini Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Allah, jangan cicing wae-eko, jangan cari aman saja. Harus berbuat sesuatu. Kalau kau mau jadi presiden, kalau enggak kau tidur saja juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara. Jadi kita tegaskan bahwa rakyat tetap harus memenangkan kedaulatannya walaupun sudah dicurangi, dan sekarang rakyat dengan sabar menunggu hasil MK. Tetapi kalau di MK pun tidak transparan dan agenda tetap melakukan suatu keputusan yang brutal, mungkin rakyat akan menunggu apakah akan berjalan hak angket itu. Tetapi kalau bila hak angket itu pun tidak berjalan, rakyat punya jalannya sendiri, dan itu juga secara konstitusional akan melakukan ekstra parlementer, ingin melakukan perlawanan terhadap kezaliman itu. Oleh karenanya rakyat semua pada saat ini harus turut bersama-sama masa besar untuk menggulingkan atau untuk mengekup atau untuk mengepung, boleh melalui nanti pengepungan DPR atau istana, itu nanti terserah pada rakyat. Insya Allah kita hadir pada panggung terbuka rakyat tanggal 3 dan tanggal 5. Mulai tanggal 1. Tanggal 3 dan 5. Resmi tanggal 3 tanggal 5, tapi saya yakin tanggal 1 sampai 5 panggung rakyat itu juga akan diisi oleh dari rakyat dari mana-mana. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Muhammad, driver online Depok.